Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Santi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi FIAUD kelas F reguler. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan kognitif anak. Dan saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Ridwan SPSI, MPSI. Baik, dalam video ini saya akan membahas teori kognitif Bloom dan implementasinya pada pembelajaran AUD. Teori kognitif Bloom merupakan salah satu teori pembelajaran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena di dalam teori ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis pada siswa. Teori kognitif Bloom adalah bagian dari taksonomi Bloom, yaitu sebuah kerangka klasifikasi tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom tahun 1956. Dalam kerangka ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 ranah yang sangat dominan. Yang pertama, kognitif, yaitu berpikir atau pengetahuan. Yang kedua, efektif, yaitu sikap atau perasaan. Dan yang terakhir, psikomotorik, yaitu keterampilan atau tindakan. Selanjutnya, implementasi teori kognitif Bloom pada pembelajaran AUD. Bicara implementasi berarti kita berbicara tentang penerapan teori kognitif Bloom pada anak usia dini. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara 1. Mengembangkan kemampuan mengingat, di mana di sini guru bisa menggunakan beberapa metode seperti pengulangan, lagu, permainan untuk membantu anak mengingat konsep-konsep dasar. Begitu juga bisa dengan membuat kartu konsep untuk membantu anak dalam memahami kosa-kosa kata baru. Nah, di sini dalam penerapan teori kognitif Bloom untuk mengulang dan mengingat konsep-konsep dasar tersebut seperti warna, bentuk atau angka melalui lagu dan permainan. Di sini aktivitasnya seperti dalam mengingat warna, di mana caranya guru bisa menggunakan beberapa kartu warna, kemudian guru menunjukkan kepada anak agar anak bisa mengulang kembali warna-warna yang disebut tadi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memahami. Di sini guru bisa menggunakan beberapa metode juga, yaitu dengan cerita, gambar, dan contoh yang nyata untuk membantu anak memahami konsep yang sedang dipelajari. Di dalam penerapan teori kognitif Bloom dalam pembelajaran PAUD ini juga, guru bisa menggunakan beberapa pertanyaan sederhana untuk memastikan anak memahami konsep yang sedang dipelajari. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Salah satu contoh aktivitas yaitu tentang bercerita tentang keluarga. Di mana caranya di sini guru bercerita atau membaca tentang keluarga. Kemudian guru meminta anak untuk menjawab tentang pertanyaan tentang cerita tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengaplikasikan. Nah, di sini guru bisa menyediakan aktivitas dan juga permainan untuk memungkinkan anak memahami konsep yang sedang dipelajari. Nah, di dalam penerapan teori kognitif Bloom pada pembelajaran awal ini, kita juga bisa menggunakan membuat proyek sederhana yang memungkinkan anak ini bisa menggunakan kemampuan motorik dan kreativitasnya. Nah, contoh dari aktivitasnya di sini membuat pola. Di mana caranya di sini guru menyediakan beberapa media seperti balok, kotak susu, tutup botol, stick, kemudian bola, kertas warna, dan lain sebagainya. Kemudian meminta
anak untuk membentuk pola. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menganalisis. Di sini guru bisa menggunakan pertanyaan sederhana dan juga aktivitas yang memungkinkan anak itu bisa menganalisis dan memecahkan masalah. Nah, di dalam penerapan teori kognitif Bloom dan pembelajaran PAUD di sini kita bisa menggunakan sebuah permainan di mana di sini permainan itu memungkinkan anak bisa mengidentifikasikan antara hubungan objek dan konsep. Salah satu contohnya dari aktivitasnya yaitu dengan mengidentifikasikan benda. Di mana caranya di sini guru menyediakan beberapa benda, kemudian meminta anak untuk mengidentifikasikan bentuk, warna, dan ukuran bendanya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan mencipta. Guru dapat menggunakan bahan-bahan seni dan kreatif untuk membantu anak menciptakan sesuatu yang baru. Nah, di dalam penerapan teori kognitif dalam pembelajaran AUD-nya, guru bisa membuat proyek yang memungkinkan anak untuk mengembangkan imajinasinya dan juga kreativitasnya. Nah, salah satu contohnya yaitu membuat kerajinan, di mana caranya guru bisa menyediakan bahan-bahan seperti gunting, lem, kertas, kayu, dedaunan, dan meminta anak untuk membuat kerajinan. Nah, di sini tujuannya adalah anak dapat bisa menciptakan sesuatu yang baru dari kerajinan tersebut. Yang keenam, meningkatkan kemampuan menilai. Guru dapat menggunakan diskusi dan juga pertanyaan untuk membantu anak menilai dan juga memberikan pendapat tentang sesuatu. Untuk penerapan teori kognitif Bloom dalam pembelajaran PAUD-nya, di sini kita bisa membuatkan diskusi sederhana tentang konsep yang dipelajari dan bagaimana anak itu bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari diskusi tersebut, contoh aktivitasnya yaitu berdiskusi tentang cerita, sedangkan tujuan dari diskusi tersebut adalah anak bisa menilai dan memberikan pendapat tentang diskusi cerita tadi. Bagaimana caranya? Di sini guru bisa membacakan cerita tersebut, kemudian guru meminta anak untuk berdiskusi dan berpendapat tentang cerita tadi. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini bisa membantu anak usia dini untuk melakukan pengembangan kemampuan mereka dalam hal kognitifnya, kemudian kreativitasnya, dan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya.